Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Bangsa yang besar melupakan sejarah, bangsa yang kehilangan arah bahkan mudah terjarah oleh bangsa asing. Begitupun bangsa yang melupakan budaya, bangsa yang kehilangan daya bahkan mudah diperdaya oleh bangsa asing, bangsa lain. Camkan gitu. Lagi acan diputuskan, nyantai weh. Terus diputuskan ya belum tentu dilantik. Kalem. Desakan daripada para alim ulama se-Purwakarta, dan kami didampingi oleh DPD Front Pembela Islam Jawa Barat dan ulama-ulama se-Jawa Barat yang resah. Ternyata begitu kita sampaikan bukti-bukti penodaan Deddy Mulyadi, ternyata mereka resah. Jadi bukan hanya ulama Purwakarta yang resah, ulama se-Jawa Barat mulai resah. Dengan sebentar. Inilah Kang Deddy Mulyadi selalu komitmen dengan pendirian yang tegas, pendirian yang kokoh. Ya hampir kurang lebih 15 tahun Kang Deddy menghadapi, menangki semua serangan-serangan dari kelompok radikalisme. Radikalisme dalam arti fitnahan, ocehan, hinaan, semua caci maki yang diterima oleh Kang Deddy Mulyadi hampir kurang lebih 15 tahun. Dan sampai sekarang detik ini Kang Deddy Mulyadi masih kokoh berjaya untuk membela jati diri bangsa, yaitu jati diri Sunda, mengembalikannya jati diri bangsa sebagai identitas diri. Itu karena sistem-sistem yang terkandung di dalam filosofi Sunda Buhun itu sangat luar biasa, sangat adiluhung untuk pengelolaan pembangunan, pengelolaan semua tata ruang, pengelolaan semua sistem lingkungan, itu sangat luar biasa. Makanya Kang Deddy Mulyadi akan bersikeras untuk membangkitkan kembali sistem itu di zaman kemodernan. Walaupun banyak terpaan, hinaan, ejekan, fitnahan terus bertubi-tubi mendatangi, menyerang Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi tidak gentar dan semakin kokoh, semakin kuat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti ini kita cobikan. Luar biasa. Nah, ketika saya punya acara di sana, acara tersebut diancam. Ada ratusan preman dikumpulkan untuk menyaplek akbar yang kami gelar. Saudara, saya ketika itu sedang sakit. Saudara, ragu. Datang atau jangan. Bukan karena ancaman, karena kita sedang sakit. Tapi Abitan dari tempat ini langsung meluncur ke Megamendung, ke gunung, ke pesantren saya, saudara. Sampai di sana Abitan menyampaikan, Habib, walaupun Habib lagi sakit, kalau perlu saya gotong. Kita gotong rame-rame, nggak boleh nggak datang, harus datang. Karena kalau nggak datang, kata ini preman-preman akan merasa menang. Ini penjahat-penjahat yang mengagungkan berhala, mengagungkan patung akan merasa menang. Walaupun mereka di backing oleh Bupati yang mengumpulkan mereka untuk nyerang Habib, saya minta tetap Habib berangkat dan saya ikut. Masya Allah. Bu, kita tahu usia Abitan sudah cukup lanjut, saudara. Tapi semangatnya, saudara, nggak kalah sama anak muda. Saya ikut Habib. Nyaritai, kade ulah ngaguna sika, ngaru ruksak, ngaru rujit, ngancurkeun taneuh Bogor. Sia kaluhur teh sirungan kahana teu akaran. Kumaha? Belah ditu, belah dieu, ulah dirurujit, ulah diruruksak, sabab naon? Ieu teh tenger ka makmuran Nusantara. Kota Bogor anu endah, Kota Bogor nu tadi, Kota Bogor Mukiwari, Kota Bogor anu pribumi. Bogor, 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 Bogor teh kota hujan.
dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama, keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan bauknya, dengan janawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan kaisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda ngestekahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Menggelegarnya pidato Kang Deddy Mulyadi seperti Bung Tomo yang membakar semangat, luar biasa. Luar biasa pidato yang di luar kepala, semuanya tanpa teks, tanpa coretan, tanpa buku, tanpa bantuan apa. Beliau menyampaikan pidato sesuai apa yang ada di dalam kepalanya. Luar biasa. Mantap Kang Deddy Mulyadi. Salam hormat, sampurasun rampai.